Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, matur sembah nuwun buat semuanya. Masih dengan Kang Tro, kita masih berbagi tentang perjalanan spiritual kita, perjalanan kehidupan kita, berbagi keilmuan, edukasi dan motivasi kehidupan. Pada kesempatan kali ini pertama saya ucapkan buat teman-teman semuanya rasa terima kasih saya sudah support dan dukung channel ini. Yang sudah like, subscribe, dan share, semoga teman-teman semua selalu dalam berkahan dari semesta alam. Dan tidak lupa saya ucapkan rasa syukur kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita berbagai kenikmatan. Tidak lupa rasa bakti kita kepada kedua orang tua, kepada sesepuh-sesepuh kita, kepada guru-guru kita yang sudah banyak memberi pencerahan pada diri kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Kundalini. Kundalini ini bisa dibilang cakra akar. Di sini kita bahas secara logis, secara real, tetapi juga kita bisa manfaatkan energi atau pernapasan kita untuk membangkitkannya atau mengaktifkannya. Pertama kita bahas secara logis, yaitu Kundalini adalah cakra akar. Di situ adalah cakra penyeimbang. Ini juga penting, keseimbangan diri. Makanya Kundalini itu larinya ke otak kecil untuk keseimbangan tubuh kita. Orang yang Kundalininya tidak aktif ataupun tulang ekornya kena, karena Kundalini ini ada di bawah tulang ekor. Di saat tulang ekornya kena, dia akan lumpuh total. Walaupun otaknya bekerja, walaupun tangannya bisa bergerak, tetapi kebanyakan kaki itu akan lumpuh total. Makanya ini juga perannya sangat penting dalam tubuh kita, selain otak kita. Nah, Kundalini ini berhubungan dengan otak kecil, sedangkan 7 cakra itu dengan otak besar. Nah, otak kecil dan otak besar ini harus sinkron, makanya 7 cakra dengan Kundalini kita itu harus sinkron antara tujuan dan keseimbangan hidup. Di saat kita memiliki tujuan dan keseimbangan hidup diri kita, berarti hidup kita pun akan stabil. Nah, di sini kita akan juga peragakan cara mengaktifkan Kundalini dengan pernapasan. Pernapasan yang kita gunakan itu adalah pernapasan dasar. Panjenengan bisa mengaktifkan Kundalini dengan pernapasan di bawah perut, dan perut. Ini bisa untuk mengaktifkan ataupun menggugah kembali energi cakra Kundalini atau cakra dasar. Caranya cukup simpel, sampan duduk tenang, usahakan sampan bersila, tarik napas lewat hidung, kirim ke bawah perut kita, tekan. Nah, ini tahan semampu panjenengan. Saat sudah mampu, sampan keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Ini sudah terasa di tulang belakang kita itu terasa ada energi yang mengalir. Sampan bisa lagi tarik lagi. Perut, tahan perut. Ini untuk menaikkan energi Kundalini. Buang lagi lewat mulut. Lah, sampean bisa ulang ini dari perut ke bawah lagi, ke perut, ke bawah lagi. Itu untuk apabila energi dari Kundalini sampean ada yang tersumbat, ada yang tidak stabil sarafnya, itu bisa untuk memompa, untuk naik ke atas ke otak kecil kita.
Nanti pergerakan energi dari kundalini itu melalui tulang belakang dan akhirnya ke otak kecil. Pasti yang terasa otak kecil sini. Nah, di saat energi itu sudah stabil, efek yang benar-benar real dirasakan oleh seseorang, yaitu keseimbangan hidupnya, tidak mudah kebingungan, tidak mudah terombang-ambing, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, memiliki keyakinan diri yang tinggi. Di situ adalah efek di mana di saat sampean kundalini sampean sudah benar-benar stabil. Kalau kundalini itu sebenarnya sudah aktif. Di saat kita bisa berjalan, itu sudah aktif. Di saat kita tegak dalam berdiri, itu sudah aktif. Karena apa? Ini penyeimbang. Makanya letaknya di bawah tulang ekor, dijadikan cakra dasar ataupun pondasi sebagai cakra yang paling kokoh untuk kita berdiri, untuk kita hidup. Makanya dinamakan kundalini. Ada juga yang banyak bicara kalau kundalini aktif nanti bisa membangkitkan kesaktian, kebatinan, kayak ini. Itu hanyalah perkembangan ilmu. Sebenarnya cakra kundalini itu adalah cakra dasar atau pondasi dalam diri kita. Jadi antara kalau depan 7 cakra ini untuk tujuan hidup kita, kundalini adalah keseimbangan hidup kita. Jadi antara tujuan dan keseimbangan tubuh ini harus sinkron, harus bersinergi. Agar apa? Kita siap, selalu siap dalam menghadapi segala permasalahan dalam hidup kita. Kita menghadapi masalah apapun dalam hidup kita, dan biar kita bisa tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan yang menerpa dalam hidup kita. Jadi teman-teman semuanya kalau ingin mensinergikan atau membangkitkan tenaga kundalininya, cukup sampean lakukan teknik pernapasan itu. Itu pernapasan di bawah perut dan perut. Itu saja pokoknya. Perut dan perut. Di bawah perut dan di atas perut, gitu aja. Jadi dua ini adalah energi dasar manusia ataupun cakra dasar. Di situ ada kundalini, ada cakra dasar, ada cakra sek, ada cakra perut. Di situ sebagai pondasi itu harus kuat. Harus kuat menopang tubuh kita di dalam kita bergerak. Makanya buat teman-teman semuanya, monggo bisa diperagakan sendiri, bisa dijalankan sendiri di rumah masing-masing, agar panjenengan mendapatkan hasil yang sempurna. Dari saya terima kasih. Salam rahayu, rahayu, rahayu sakum dumadi.